Hendra dan Ayu sudah menikah 6 tahun lamanya. Dia tinggal di rumah kontrakan, tak jauh dari rumah orang tua Ayu. Sudah setahun ini Hendra menganggur di rumah, sedangkan si Ayu masih bekerja. Hendra yang menunggu panggilan kerja, dia sibuk mengurusi rumah. Sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak, tapi mereka masih sabar menunggu dan tetap ikhtiar. Ayu mempunyai kakak bernama Fitri, tapi justru Fitri belum menikah karena sifat kekanak-kanakan dan manjanya membuat Fitri belum mau menikah. Fitri dan Ayu sangat akrab, begitu juga dengan Hendra. Fitri dan Hendra sebelumnya adalah teman baik dari kecil. Mereka sering bermain bersama dan mempunyai hobi yang sama, yaitu sering main game. Bahkan Hendra mengenal Ayu dan menjadi suami Ayu juga karena Hendra sering main game ke rumah Fitri. Meski kini Hendra dan Ayu sudah menikah, Fitri masih saja mengajak Hendra main game bareng. Fitri sering main di kontrakan mereka untuk main game, meskipun Ayu tak ada di rumah. Ayu tak mempermasalahkan itu karena Ayu tahu hubungan mereka. Hanya saja Hendra sering lupa waktu kalau sedang main game dengan Fitri. Hendra adalah suami yang baik. Selain baik, Hendra juga pintar masak, bersih-bersih. Dia bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah. Bahkan selama Ayu berumah tangga dengannya, semua tugas rumah Hendra yang kerjakan. Dulu Fitri main ke kontrakan mereka hanya saat Hendra libur kerja. Sekarang hampir tiap hari Fitri main ke sana. Sebelum main game, Hendra selalu minta tolong ke Fitri untuk membantunya membersihkan rumah dulu. Mereka juga masak bareng untuk mereka makan. Saat mereka sedang masak bersama, jari Fitri terkena pisau, darahnya mengalir. Hendra segera meraih jari Fitri dan menyedotnya. Hendra mengobatinya. Fitri di situ hanya menatap Hendra dengan cinta. Dari awal sebenarnya Fitri sangat mencintai Hendra. Bahkan Hendra pernah mengutarakan perasaannya ke Fitri sebelum Hendra menikah dengan Ayu. Tapi Fitri menolaknya karena Fitri yang jaim dan merasa Hendra itu cuma bercanda. Bahkan Fitri menyuruh Hendra untuk memacari Ayu adiknya. Hati Fitri hancur saat Hendra benar memacari Ayu, tapi Fitri bersikap seolah tak ada apa-apa. Saat Hendra dan Ayu memutuskan menikah, Fitri merasa hancur, tapi dia berusaha menutupi. Fitri bersikap biasa aja, yang penting dia masih bisa bersama Hendra. Bahkan Fitri tak bisa mencintai orang lain. Melihat Hendra yang masih peduli dengannya, Hendra yang begitu khawatir melihat Fitri terluka. Hati Fitri makin terbuka lebar untuk Hendra. Setelah kejadian itu, Fitri makin sering ke kontrakan Hendra. Fitri tak sanggup jika tak ketemu Hendra. Dan sikap Fitri makin manja dengan Hendra. Tapi Hendra tak menanggapinya karena Hendra sadar dia sudah mempunyai Ayu dan Ayu adalah adik Fitri. Waktu berlalu, terjadilah suatu kejadian. Saat itu Hendra dan Fitri sedang masak. Sengaja Fitri menumpahkan tepung. Bukannya Hendra marah, justru Hendra bercanda mencoret muka Fitri dengan tepung itu. Mereka saling balas, hingga baju Fitri penuh dengan tepung. Fitri yang kotor semua mau pulang, tapi Hendra melarangnya. Hendra takut nanti orang tua Fitri berpikiran aneh ke mereka. Mau gimana pun, mereka adalah ipar, dan Ayu pun tak ada. Akhirnya Fitri menuruti ucapan Hendra. Hendra menyuruh Fitri mandi dan mengganti baju dengan punya Ayu dulu. Nanti baju Fitri Hendra cuci dulu. Fitri yang ceroboh. Saat mandi Fitri meninggalkan baju Ayu di kamar Ayu. Dia hanya membawa handuk karena kebiasaannya di rumah. Fitri hanya menggunakan handuk, mengendap-endap, berharap Hendra tak ada di situ. Fitri pun masuk ke kamar Ayu. Saat ingin keluar, ingin kembali ke kamar mandi, datanglah Hendra membuka pintu. Jidat Fitri terbentur pintu. Dengan refleks Hendra meminta maaf dan mengelus kening Fitri yang sedikit memar. Fitri merasa terlena dengan sifat Hendra. Hendra melihat Fitri yang dalam kondisi seperti itu, tak bisa mengontrol dirinya. "Fit, kamu cantik sekali," ucap Hendra. Fitri yang dari awal sudah terlena dengan Hendra, hanya tersipu mendengar ucapan Hendra itu. Tanpa sadar, semua itu terjadi
Mereka yang dari awal memang sama-sama mempunyai rasa. Mereka begitu maksimal dalam bermain. Sampai hal itu berakhir, Fitri merasa bersalah akan hal ini. Bagaimanapun Hendra adalah adik iparnya sendiri. Fitri kecewa kenapa ini bisa terjadi. Fitri bergegas merapikan pakaiannya dan berlari pulang. Semenjak kejadian itu, Fitri tak lagi main ke situ. Ayu yang heran kakaknya tak pernah datang. Bertanya ke Hendra, Hendra pun hanya menjawab tak tahu. Waktu berlalu, Ayu terkena PHK di tempat kerjanya. Hendra pun belum kerja. Akhirnya ibunya Ayu menyuruh Ayu dan Hendra untuk tinggal di rumah dulu karena tak ada pemasukan buat bayar kontrakan. Ayu pun setuju. Tapi Fitri yang mendengar itu keberatan. Ibunya tetap bersikeras karena kasihan mereka. Mereka pun akhirnya pindah ke rumah orang tua Ayu. Hendra dan Fitri sangat canggung saat bertemu. Mereka yang biasanya ketawa bersama, hanya saling canggung. Di sela-sela saat ibu dan Ayu pergi, Hendra menemui Fitri untuk meminta maaf ke Fitri, tapi Fitri menyuruh Hendra pergi. Hendra tetap berusaha meminta maaf ke Fitri. Fitri yang awalnya keras hati, mau mendengarkan penjelasan Hendra. Hendra bilang bahwa Hendra masih mencintainya. Hendra mau menikah dengan Ayu supaya masih bisa bersama. Bertemu Fitri, Fitri pun mengutarakan apa yang dia rasakan. Fitri bilang, Fitri tak pernah menyalahkan Hendra atas kejadian waktu itu. Tapi Fitri tak mau, rasa cinta Fitri ke Hendra makin dalam. Dari dulu Fitri sangat mencintai Hendra. Fitri memutuskan tidak menikah karena Fitri belum bisa menghilangkan cintanya kepada Hendra. Fitri pun mengungkapkan itu dengan menangis. Mengetahui itu, Hendra langsung memeluk Fitri dengan erat. Fitri pun membalas pelukan Hendra. Akhirnya mereka kembali berbaikan dan tetap saling mencintai di belakang Ayu. Mereka sembunyi-sembunyi berhubungan di belakang Ayu. 2 minggu setelah kejadian itu, Hendra mendapat panggilan kerja. Kini akhirnya Hendra sudah bekerja, tapi mereka tetap di situ. Tak lama ada lowongan pekerjaan buat perempuan di kantor. Hendra menawarkan ke Ayu, tapi Ayu menolaknya karena Ayu ingin berfokus untuk hamil dulu. Ayu menyarankan Hendra menawarkan itu ke Fitri, agar Fitri keluar rumah siapa tahu ketemu jodoh. Hendra pun menawarkan ke Fitri. Atas dorongan dari ibunya dan Ayu akhirnya Fitri pun mau. Tak lama Fitri juga bekerja di tempat yang sama dengan Hendra. Setiap hari mereka pulang pergi berdua. Cinta mereka makin tumbuh seperti sepasang kekasih. Bahkan saat pulang, Hendra dan Fitri mencuri waktu untuk bisa berduaan. Mereka sering ke hotel sepulang kerja. Bahkan mereka pergi berdua saat hari libur dengan alasan ada lembur. Tak ada yang curiga dengan kedekatan mereka itu. Sampai suatu ketika Fitri telat 2 minggu. Mereka panik akan hal ini, akhirnya mereka mencari akal. Di tempat kerja mereka, ada seseorang yang mengejar-ngejar Fitri, tapi Fitri selalu menolaknya. Akhirnya Fitri menerimanya dengan satu syarat. Dia harus menikahi Fitri bulan ini juga. Fitri tak mau pacaran, dengan alasan Fitri mau kalau serius. Namanya Adi, Edi pun menyanggupinya. Dia menikahi Fitri. Hendra sangat hancur hatinya saat melihat Fitri menikah, tapi itu hanya supaya menutupi hubungan mereka. Di luar sepengetahuan Ayu dan Edi mereka berhubungan. 2 bulan setelah pernikahan mereka, Fitri memberitahu Edi bahwa Fitri sedang hamil. Edi sangat bahagia karena ingin punya anak. Fitri pun hanya tersenyum. Akhirnya Fitri keluar dari kerjaannya. Hendra dan Fitri terus berhubungan. Akhirnya Fitri pun melahirkan anaknya perempuan. Diberi nama Ana. Ana memanggil orang tuanya, ayah dan bunda, sedang Hendra mengajarinya dengan papa. Tapi itu di luar sepengetahuan Ayu dan Edi. Sampai suatu ketika, Hendra yang begitu perhatian dengan Ana dan Fitri memicu kecurigaan Ayu. Meski Fitri mengingatkan ke Hendra supaya jangan terlalu kelihatan, tapi Hendra bilang mana mungkin bisa. Aku sangat bahagia. Aku punya anak dari wanita yang paling aku cintai. Di luar pengetahuan Fitri dan Hendra, ternyata Ayu mendengar ucapan Hendra itu.
Ayu menangis dan melabrak Fitri dan Hendra. Kondisi Jati kacau, ramai sekali, bahkan Edi dan Ibu Ayu pun datang. Edi menanyakan ke mereka apa yang terjadi. Fitri dan Hendra hanya terdiam. Ayu menjelaskan ke Edi dan ibunya. Edi pun marah dan kecewa dan seketika menalak Fitri dan meninggalkan rumah. Fitri pun masuk kamar dan merapikan bajunya dan anaknya. Sedang Hendra masuk ke kamar Fitri dan mencegahnya. Hendra tak mau ditinggal Fitri dan gak mau kehilangan Fitri dan anaknya. Fitri bilang, jangan seperti itu, Ayu adalah istrimu. Jangan kecewakan Ayu lagi. Ayu dan ibunya pun pergi. Hendra tetap menungguin Fitri dan mengendong Ana yang menangis. Akhirnya Fitri pun pergi dari rumah membawa anaknya. Hendra hanya tertunduk menetaskan air mata melihat itu. Tiba-tiba Ayu dan ibunya pun memanggilnya dan menahan Fitri untuk tak pergi. Ayu juga memanggil Hendra ke situ. Ayu memegang tangan Hendra dan Fitri. Ayu merelakan suaminya untuk Fitri. Kalian sudah terlalu lama berkorban. Jangan biarkan anak kalian ikut berkorban. Mas Hendra, aku titip Fitri dan Ana. Fitri pun memeluk Ayu. Hendra pun tersenyum bahagia.